Hadirin ayuhal ibad, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Di setiap pekan, di setiap Jumat, hampir rutin di setiap tahun, setiap bulan khotib naik mimbar mengingatkan wasiat takwa kepada hadirin sekalian. Selalu bahkan menjadi rukun khutbah, khotib membaca ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kenapa hadirin akramakumullah rahimakumullah? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan syurga itu untuk orang yang mengaku takwa dan menjalankan takwanya. Sebagaimana Allah berfirman, u'iddat lil muttaqin. Dan syurga itu diperuntukkan oleh orang-orang yang bertakwa. Bertakwa Allah tegaskan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan hanya sekedar mengaku amantu billah, saya beriman kepada Allah wa bi rasuli dan rasul-rasulnya Allah, tetapi takwa ialah ketika hati meneguhkan, lisan mengucapkan, dan perbuatan yang membuktikan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyinggung kita di dalam Al-Qur'an, menyinggung perilaku manusia di dalam Al-Qur'an yang Allah singgung lewat ayatnya, dan ayat ini merupakan tamparan keras bagi kita apabila kita termasuk orang-orang yang berfikir. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u mal, dan pada hari itu Allah siapkan hari di mana tidak berlaku harta kalian. Malun, tidak berguna harta yang telah kalian kumpulkan. Wala banun, dan Allah tidak sudi, Allah tidak berkenan pada hari itu menerima anak-anakmu. Harta yang kita kumpulkan hadirin, anak-anak yang kita didik, pada hari itu Allah tidak berlakukan kedua. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang menghadap Allah dalam keadaan hati yang selamat, dengan membawa hati yang selamat, hati yang hanya diisi oleh nurnya Allah Jalla Jalaluhu, hati yang dimana Allah yang menjadi pemenang di hati itu, yang dimana hati itu bersih daripada hubbud dunia, yang dimana hati itu bersih daripada cinta dunia dan seisinya. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang ada di hati. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita untuk menjadikan Allah satu-satunya di hati? Bagaimana menjadikan Allah satu-satunya tempat bersandar kita? Bagaimana menjadikan satu-satunya Allah adalah penolong kita ketika kita susah? Tetapi itu semua berbalik hadirin sekalian. Kita buka Quran surah Yunus ayat 12. Allah Ta'ala menyinggung perilaku manusia yang seringkali terjadi di antara manusia. Ayatnya berbunyi, Allah Ta'ala berfirman, wa idza massal insana durrun, dan apabila kami timpakan masalah, dan apabila kami timpakan musibah, apabila kami timpakan kesedihan kepada seorang manusia, da'ana, maka ia berdoa kepada kami. Inilah fitrah manusia dari ayyuhal ibad. Ketika kita diberikan kesedihan, ketika kita diberikan masalah oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka fitrah kita sebagai manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saat Allah berikan musibah pada saat itu, durun da'ani, dia meminta kepadaku. Dia datang ke masjid tepat waktu, dia bangun sholat tahajud tengah malam, menangis meminta masalahnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kesusahan itu sudah dicabut oleh Allah, dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, falamma kasyafna anhu durru, dan apabila kami telah cabut masalahnya, dan apabila kami telah cabut kesedihannya, dan apabila kami telah cabut air matanya,
Dia pergi meninggalkan kami. Ka'allam yad'una, seakan-akan dia tidak pernah meminta kepada kami. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimahullah. Ini adalah hati yang Allah tetapkan tidak bisa berjumpa dengan Allah, membawa hati yang selamat. Hati yang tidak selamat itu ketika kita menyandarkan sesuatu itu selain daripada kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita susah di jabatan, kita susah di pekerjaan, kita susah di dalam lika-liku kehidupan. Bukannya kita minta kepada Allah, tetapi kita bergantung kepada manusia. Ini adalah calon-calon hati yang tidak akan menghadap kepada Allah dalam keadaan selamat. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimahullah. Kita lihat salah satu kisah umat terdahulu. Ada seorang nabi yang Allah tetapkan perjalanan hidupnya menginap di perut seekor ikan. Ia dikenal dalam sejarah bernama Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus dan Fir'aun memiliki kesamaan. Allah berikan ia musibah di lautan. Tapi lihat ibrah daripada dua umat terdahulu ini. Nabi Yunus ketika Allah masukkan ke dalam perut ikan paus, apa yang Nabi Yunus lakukan? Ia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin, dan sesungguhnya aku ini adalah bagian daripada orang-orang yang zalim. Lalu Allah mendengar doa Nabi Yunus alaihissalam. Allah bilang apa? Kalau saja Nabi Yunus dulu tidak termasuk orang-orang yang bertasbih kepada aku, maka enggan aku selamatkan Nabi Yunus dari perut ikan paus. Tapi kita lihat sebaliknya hadirin, ketika Fir'aun dihadapkan oleh situasi di mana air laut mulai naik, di mana air laut mulai menenggelamkan dirinya, di saat terpaksa itulah dia berkata, amantu, saya beriman kepadamu ya Allah, saya beriman kepada Tuhan-Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Tetapi Allah berkata apa saat itu hadirin? Al-an, sekarang kamu baru bilang beriman, kemarin kemana? Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimahullah. Merujuk pada hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian ingin dikabulkan doanya, maka hendaklah kalian berdoa baik dalam keadaan kalian susah dan keadaan kalian senang. Tetapi kita hari ini dihadapkan kalau kita berdoa itu nunggu susah hadirin. Kalau ketika kita senang, sedikit orang yang ingat kepada Allah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sering kita dengar hadisnya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bawa takwa kalian itu ke semua tempat. Takwa dalam artian menjadikan Allah pemenang di dalam hati, haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha. Maka imbangilah perbuatan baik kalian dengan perbuatan keji kalian. Dalam artian apa hadirin? Ingat Allah baik dalam kebaikan maupun dalam kemaksiatan. Minta kepada Allah baik dalam waktu susah maupun waktu senang. Jadikan Allah penolong di saat kita susah maupun senang. Wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bil khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia itu dengan sebaik-baiknya. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah. Maka khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada hadirin sekalian, agar kita menanamkan ketauhidan, menanamkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah lah satu-satunya penolong kita.